Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat coba. Halo sobat cegah narkoba dimanapun kalian berada. Kali ini kembali lagi dalam program acara Beken Berita Kekinian BNNP NTB. Ya, baik, berita pertama yakni gagal di tengah laut, penyelundup sabu India diringkus di Batam. Dan ada saja ulah dari warga negara Perindapan ini yang biasa kita kenal dengan pedagang kaki limanya ya. Teman-teman sekarang beralih profesi menjadi penyelundup sabu. Penyelundup sabu dari India mengalami liburan yang tidak mereka rencanakan. Alih-alih menikmati pantai Australia, mereka justru merasakan dinginnya penjara setelah kapal mereka digagalkan oleh petugas BNN RI dan Bea Cukai. Para penyelundup ini awalnya punya rencana serius untuk mengirim 106 kg sabu ke Brisbane, Australia. Tapi entah bagaimana mereka malah mampir ke Batam. Mungkin GPS mereka tersesat saat tertangkap. Mereka terlihat kebingungan dan mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya nyasar di perairan Indonesia sebelum mendarat di Australia. Sepertinya mereka perlu upgrade dari peta tua ke peta digital. Melihat aksinya seperti komedi, para penyelundup ini terus berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka hanya berpetualang dengan sabu sebagai oleh-oleh. Cukup naas, bukan untuk diselundupkan. Meskipun operasi ini berakhir dengan tegas, bagi mereka kita bisa belajar satu hal. Jangan pernah mencoba menyelundupkan barang lucu-lucuan seperti sabu ke negara-negara seberang laut. Perhatian kepada para penjual bumbu maut di luar sana, sediakan semangkuk ketoprak saja, jangan sampai terjebak dalam bumbu sabu. Berita kedua, Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Wahyono didampingi Deputi Pencegahan BNN RI, Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan, serta Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN mengunjungi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 18 Juli. Dalam kunjungan, Inspektur Utama BNN RI berkeliling melihat fasilitas layanan rehabilitasi yang tersedia di Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang, serta aktivitas para klien yang tengah menjalankan program rehabilitasi. Sepertinya fasilitas di sini sangat lengkap, bahkan mungkin bisa mengalahkan hotel bintang 5. Tapi jangan salah, walaupun tempatnya nyaman, tujuan utamanya tetap untuk menyembuhkan para klien, bukan untuk liburan. Dengan kunjungan ini diharapkan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya rehabilitasi dan mendukung upaya BNN dalam memberantas narkoba. Berita ketiga, BNN dan Bakamla bersatu perketat pengawasan laut dari sindikat narkotika. Untuk menangkal aksi sindikat narkotika yang makin canggih, BNN dan Bakamla sepakat bekerjasama menjaga perairan Indonesia. Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom menyebutkan bahwa 90% penyelundupan narkotika terjadi lewat laut. Pada penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU, Kepala BNN dan Kepala Bakamla Laksadia TNI Dr. Irfansah menegaskan pentingnya kerjasama ini. Kepala BNN berharap kerjasama ini dapat meningkatkan trust dan mengusulkan pembentukan satgas di daerah rawan. Kepala Bakamla sepakat dan ingin kerjasama ini terus berkembang. Keduanya optimis MOU ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia. Siapa tahu patroli bersama mereka bisa jadi ajang lomba dayung. Halo warga pesisir BNN dan Bakamla, lagi patroli, jangan coba-coba menyelundupkan narkoba ya, nanti bisa dijadikan pelatih renang BNN.
Mari jaga laut kita tetap bersih dan bebas narkoba biar bisa berenang santai tanpa was-was. Berita keempat. Para dokter ikuti orientasi PPPK BNN 2024. Dr. Caca Sahroni dari BNN membuka orientasi PPPK BNN 2024 di Bogor. Sebanyak 30 dokter baru siap menjalani petualangan baru di BNN. Dr. Caca menekankan pentingnya profesionalisme dan nilai berakhlak bagi para dokter. Orientasi ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang pemerintahan dan budaya organisasi BNN. Mengakhiri sambutannya, Dr. Caca berpesan agar para dokter tetap rendah hati dan siap menghadapi perjalanan baru sebagai pelayan publik. Halo para dokter, ingat, jadi dokter di BNN itu bukan cuma soal menyembuhkan, tapi juga menyongsong Indonesia bersinar. Jadi kalau ada pasien yang pura-pura sakit biar bisa lolos kerja, pastikan resepnya bukan liburan ya. Berita kelima. Halo para jaksa hebat, selamat Hari Bakti Adiaksa ke-64. Ingat, akselerasi menuju penegakan hukum modern itu penting. Terus semangat dan semoga jaksa kita selalu on fire. Narkoba mencoba berbagai trik untuk masuk ke kehidupan kita, tapi para penegak hukum kita lebih siap daripada boncer di klub malam. Meskipun narkoba ikut party, kita pastikan dia tetap di luar karena yang diundang adalah masyarakat yang sehat dan bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara beken selanjutnya.